Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 104 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Werlin Chu, yang berpakaian sangat berani, berkata dengan penuh semangat, saya akhirnya bertemu denganmu hari ini, dan kamu terlihat cukup tampan. Wajah Aiden Enzo ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia menutupi wajahnya dan berkata, sama nama saja, itu tidak bisa dibandingkan. Sialan, Aiden Enzo sendiri lupa akan hal ini. Pereira Van, selama mobil balap Longyanshan Werlin Chu berkata, saya sangat kecewa, itu hanya nama yang sama. Aiden Enzo tidak bisa berkata, cantik, saya katakan Anda tidak khawatir tentang apa yang akan saya lakukan padamu. Jangan khawatir, tidak ada gunanya khawatir, kamu sangat kuat. Jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu padaku, aku tidak bisa menahannya. Werlin Chu mengangkat bahu, seolah dia benar-benar tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan Aiden Enzo. Mobil hitam di belakang mengejar mobil sport yang dikemudikan oleh Werlin Chu, namun karena masalah performa, selalu ada celah. Sial, saudaraku, apakah ini Superman sialan? Bagaimana dia bisa masuk? Pengemudi di mobil hitam itu tidak bisa menahan kutukan. Pria di samping kopilot dengan wajah muram itu juga sedang memikirkan masalah lain. Bagaimana pria itu menghindari tembakan tadi? Bagaimana keterampilan mengemudimu? Aiden Enzo melirik ke kaca spion, dan menemukan bahwa mobil hitam itu mengejarnya. Aku baru saja mendapatkan SIM. Werlin Chu berkedip dan tersenyum, dia juga memperhatikan mobil hitam di belakangnya, dan bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu melakukan kejahatan? Aiden Enzo hampir muntah darah, jadi dia hanya bisa menjelaskan, itu bukan kejahatan, ini perburuan. Apakah Anda mengerti pengejaran? 3 orang di dalam mobil di belakang semuanya adalah perusuh, dan saya orang biasa. Saya melaporkan bos mereka, dan orang-orang ini mengejar saya sesekali. Wow, keren, rasanya kayak bikin film Hong Kong. Werlin Chu berkata dengan penuh semangat. Film Hong Kong. Aiden Enzo tampak tak berdaya, dan tiba-tiba menemukan bahwa gadis ini gila atau kurang cerdas. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia hidup begitu polos sampai sekarang. Ini sangat mengasyikkan, kata Werlin Chu, menginjak pedal gas. Mobil sport merah itu seperti binatang merah raksasa yang bolak-balik melewati lalu lintas tanpa halangan. Aiden Enzo tidak menyangka gadis yang baru saja mendapatkan SIM ini bisa mengemudi dengan sangat liar, ditambah dengan pakaiannya yang terbuka. Aiden Enzo tiba-tiba menyadari sesuatu. Kamu bermain drag racing? Hampir. Werlin Chu tersenyum dan berkedip, dengan senyum puas di wajahnya. Aiden Enzo melirik mobil hitam yang mengejarnya, berpikir cepat dalam benaknya, siapa yang akan menyerangnya? Kemana kita akan pergi? Werlin Chu bertanya, kemana kamu akan pergi? Ke Biro Penegakan Hukum. Aiden Enzo berpikir sejenak dan menjawab, baik. Werlin Chu tidak banyak berpikir, menginjak pedal gas, dan melambaikan tangan kirinya melalui jendela mobil dengan penuh semangat. Aiden Enzo melirik sosoknya yang berani dan tidak terkendali, yang sangat menarik. Sial, apakah gadis ini begitu berani? Apa yang kamu lihat? Kenapa? Apakah kamu tertarik padaku? Werlin Chu berbalik dan menemukan bahwa Aiden Enzo sedang menatapnya, jadi dia sengaja berdiri tegak, penuh provokasi. Tidak melihat kejahatan, Aiden Enzo batuk beberapa kali. Mengalihkan pandangannya, dia berkata, jika kamu berpakaian seperti ini di tengah malam, kamu tidak akan takut bertemu penjahat. Sejujurnya, Aiden Enzo telah lama kehilangan kehidupannya yang boros sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir, dan pemikirannya masih cukup konservatif. Meski laki-laki menyukai perempuan yang berpakaian seperti ini, bukan berarti Aiden Enzo menyukainya. Saya tidak peduli, setiap orang memiliki minat dan hobinya sendiri. Mengapa Anda harus mendengarkan orang lain? Saya suka memakainya seperti ini. Jadi saya akan memakainya seperti ini. Werlin Chu mengangkat bahu dan berkata, pada saat yang sama, dia bertanya sambil mengedipkan mata dan tersenyum, kenapa, kamu tidak suka? Ketika dia mengatakan ini,
Werlin Chu dengan sengaja mendekati Aiden Enzo dengan dada terbuka, mengangkat alisnya. Meskipun Aiden Enzo tidak keberatan, dia masih menamparkan dahinya dengan sopan dan berkata, jangan membuat masalah. Dia yakin, gadis ini memiliki masalah dengan pandangan dunianya, kurangnya cinta. Segera, mereka mengendarai mobil sport mereka ke sekitar Biro Penegakan Hukum di distrik kota Sanjiang. Melihat mereka akan pergi ke pintu, Aiden Enzo menoleh ke Werlin Chu dan berkata, terima kasih kali ini, sampai jumpa. Werlin Chu mendengar, mengerutkan kening dan berkata, seberangi jembatan dan hancurkan sungai. Aiden Enzo mengangkat bahu dan berkata, gadis kecil, jangan berlarian di malam hari, apalagi berpakaian seperti ini, biarkan keluargamu menjemputmu kamu kembali. Werlin Chu sedang terburu-buru. Melihat mobil itu melaju ke kantor polisi dengan kecepatan 160, dia berteriak, apa maksudmu? Aiden Enzo hanya menyeringai dan menepuk kepalanya dengan ringan. Kemudian dia melompat keluar jendela, dan sosoknya menyelinap ke dalam kegelapan. Werlin Chu menginjak pedal gas, dan segera berteriak dengan marah, bajingan. Mobil hitam di belakang tidak menyangka Aiden Enzo keluar seperti ini, dan ingin berhenti tetapi ternyata sudah terlambat. Selusin petugas polisi dengan senjata bergegas keluar dari gerbang Biro Penegakan Hukum. Werlin Chu dan mobil hitam itu langsung dikepung. Werlin Chu cemberut, memeluk dadanya, keluar dari mobil dengan marah, memutar nomor, lalu melihat ke tempat Aiden Enzo menghilang, dan mengerutkan kening dengan marah, tunggu, aku pasti akan menemukanmu. Ketiga pembunuh itu sengsara, mereka dibawa keluar dari mobil dan ditekan ke tanah, berbicara bahasa Thailand. Aiden Enzo merasa santai, dan kembali ke villa dengan santai. Dan pada saat yang sama, ibu kota. Di suatu tempat di kamar presidensial yang mewah. Sial, 3 sampah. Kamu bahkan tidak bisa menangkap siapapun. Giorgio Chavez sangat marah saat ini, dengan wajah muram, berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, melihat malam ibu kota di luar jendela, dan kemudian memutar telepon, Paman Ruo, saya ingin Anda membawakan saya seseorang kembali. Di pelabuhan kota Sanjiang, pada siang hari, sebuah kapal pesiar besar perlahan berlabuh. Ini adalah kapal pesiar pribadi keluarga Chavez di ibu kota, dengan kata, Chavez, dicat merah di lambung kapal. Di bagian paling depan geladak, seorang pria berjas putih sedang melihat jauh kebangunan modern di kota Sanjiang ini, tanah yang sangat kaya, dengan kilau samar di matanya. Orang ini tidak lain adalah Giorgio Chavez, tuan muda kedua dari keluarga Chavez yang muncul di resepsi beberapa waktu lalu. Sudah setengah bulan sekarang, dan temperamen dingin di tubuhnya menjadi semakin jelas, dan matanya sangat cerah. Tampaknya ada gelombang kemarahan, cedera. Ibu kota memiliki dokter ajaibnya sendiri, dan telah disembuhkan sejak lama. Aku kembali, kali ini, aku ingin kamu terlihat baik. Pria itu membuka mulutnya dan mengucapkan kalimat yang menyeramkan. Meskipun nadanya ringan, niat membunuh terungkap di antara kata-kata itu, membentuk aura yang tak terkalahkan. Di belakangnya berdiri seorang lelaki tua dengan setelan tunik abu-abu. Alis putihnya berkibar tertiup angin, pipinya kurus, matanya sedikit menyipit, dan dia tampak baik hati. Tapi aura menyatu dengan alam dibenci. Tuan muda kedua, kali ini kamu datang ke Sanjiang, ayahmu menyuruhmu untuk tidak bertindak gegabah dan melakukan semuanya dengan murahan. Paman Ruo, aku tahu, tapi aku tidak bisa menelan nafasku. Giorgio Chavez mengamati gedung-gedung tinggi di depannya, matanya penuh dengan rasa dingin. Tidak peduli apa, aku harus mengatakan ini. Wajah keluarga Chavez tidak boleh diinjak-injak. Paman Ruo, jangan khawatir, aku tidak akan merusak urusan keluarga Chavez. Setelah Giorgio Chavez selesai berbicara, orang tua di belakangnya tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk diam-diam dan berkata, kalau begitu aku akan mematuhi perintah tuan muda. Giorgio Chavez melihat ke gedung tertinggi di depan, matanya menjadi semakin cerah. Beirhan Digo telah merencanakan acara besar perusahaan selama beberapa hari terakhir, dan seluruh perusahaan keluarga Digo di Sanjiang sedang dalam keadaan tegang. Pagi-pagi sekali, Beirhan Digo menunggu di pelabuhan bersama putranya dan beberapa bawahannya. Kali ini, Giorgio Chavez, tuan muda kedua dari keluarga Chavez yang menerimanya. Ketika dia melihat sosok muda berdiri di geladak dari kejauhan, dia merasa gugup sesaat. Apa yang terjadi terakhir kali, Beirhan Digo, sebagai mitra bisnis keluarga Chavez di kota Sanjiang, gagal membantu, yang telah membuat keluarga Chavez curiga terhadap keluarga Digo di Jinling. Satu langkah dari rencana itu sia-sia.
Beirhan Digo diam-diam telah merencanakan untuk waktu yang lama, dan ingin mengambil kesempatan ini untuk mencaplok perusahaan farmasi Sanjiang dalam satu gerakan, untuk meningkatkan dan memperkuat struktur dan status keluarga Digo-nya sendiri di negara tersebut. Namun menilai dari kejadian terakhir kali, Beacon Pharmaceuticals masih memiliki pondasi yang dalam. Jika ingin mengalahkan Beacon sekaligus, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini saat keluarga Saves datang ke Sanjiang untuk membicarakan kerjasama bisnis. Apalagi, Beirhan Digo tidak menangani insiden di Shangri-La terakhir kali dengan baik. Kemudian Nyonya Emer memerintahkan untuk memperingatkannya. Adapun Galio Zira dan klubnya, Beirhan Digo berada di luar kendali untuk saat ini. Nyonya Emer berkata bahwa dia membuat pengaturannya sendiri. Hari ini, Nyonya Emer berniat keluar untuk menerima keluarga Saves. Nyonya akan mulai menyerang Beacon. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Edgar Digo berdiri di belakang Beirhan Digo. Yang pertama melihat ke kapal pesiar yang perlahan memasuki pelabuhan dan bertanya, "Ayah, mengapa kamu begitu gugup? Bukankah itu hanya tuan muda dari keluarga Saves? Adapun dia, mungkinkah bahwa tanpa dia, keluarga Saves, kita keluarga Digo tidak bisa menyelesaikan sesuatu? Jangan lupa, ada pohon besar di belakang keluarga Digo kita. Keluarga Jinling Emer, itu adalah keluarga besar dengan kekuatan yang tak terduga." Kata-kata Edgar Digo memang penuh ketidakpuasan. Terakhir kali dia dipukuli karena dia berbicara untuk Giorgio Saves. Awalnya dia mengira Giorgio Saves adalah tuan muda dari keluarga Saves. Maka kekuatan pasti bukan masalah kecil, tetapi setelah apa yang terjadi terakhir kali, dia menyadari bahwa dia telah salah menilai orang tersebut. Apa keluarga Saves di ibu kota? Mengapa kita membesar-besarkan? Dia bahkan tidak berani membersihkan sampah Aiden Enzo itu. Setelah menunggu begitu lama, dia tidak melihat pergerakan apapun dari keluarga Saves di ibu kota, mengembalikan 1 gol dan 4 jenderal. Saya melihat, itu meledak. Terutama Giorgio Saves, yang masih memandang rendah keluarga Digo kita dan sangat sombong. Mendengar ini, Beirhan Digo menoleh dan menatap putranya dengan tajam. Dia tahu apa yang dipikirkan putranya. Dia berkata dengan marah, "Diam. Saya telah menyebabkan masalah, dan saya bersikeras melibatkan tuan muda kedua dari keluarga Saves. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Saves adalah macan kertas? Diam nanti, dan jika Anda berani ucapkan sepatah kata pun, aku akan membekukan keuanganmu." Mendengar ini, ekspresi Edgar Digo berubah, dia mendengus dan berhenti bicara. Beirhan Digo berkata, "Anda ingin berurusan dengan Aiden Enzo itu, saya tidak keberatan, tetapi kita harus membedakan waktunya. Tugas pertama kita sekarang adalah menjatuhkan Beacon. Ketika Beacon ada di tangan, bagaimana Anda ingin berurusan Vivian Low itu? Aku tidak peduli, tapi sebelum itu, jujurlah padaku. Kapal pesiar sudah berlabuh di pelabuhan, dan Giorgio Saves dengan setelan putih sangat menyilaukan. Dia berjalan menuruni geladak selangkah demi selangkah, dan lelaki tua di belakangnya mengikuti di belakangnya. Giorgio Saves membawa total 3 orang bersamanya dalam perjalanan ini, 1 paman Ruo, 1 sekretaris, dan 1 pengawal. Di matanya, dengan paman Ruo di sekitar, dia sama sekali tidak membutuhkan pengawal. Beirhan Digo menyapanya dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Tuan muda kedua Saves, Anda telah bekerja keras sepanjang jalan." Ketika matanya bertemu dengan lelaki tua di belakang Giorgio Saves, Beirhan Digo tertegun sejenak. Dia pernah melihat orang tua ini sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, Beirhan Digo mendapat kehormatan untuk menghadiri pesta di ibu kota. Pada saat itu, kepala keluarga Saves dikelilingi oleh lelaki tua ini. "Tuan Ruo, aku tidak menyangka kamu juga akan datang," kata Beirhan Digo dengan tergesa-gesa dan penuh hormat. Tuan Ruo hanya mengangguk dalam diam dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, Giorgio Saves tersenyum dan berkata, "Saya tidak berharap paman Ruo lebih terkenal dari saya." Beirhan Digo juga tersenyum ketika mendengar ini, dan menjelaskan, "Bertahun-tahun yang lalu, berkat cinta ayah Tuan Muda Saves, di sebuah pesta, saya bertemu Tuan Ruo. Kami bertemu sekali." Giorgio Saves tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi berkata dengan tenang, "Saya tidak ingin ada kecelakaan ketika saya datang ke Sanjiang kali ini, Direktur Digo, apakah Anda mengerti apa yang saya maksud?" Beirhan Digo gemetar. Dia mengangguk berat dan berkata, "Tuan Muda Saves, jangan khawatir, semuanya telah diatur dengan baik." Giorgio Saves duduk di Lincoln diatur oleh Beirhan Digo, dengan wajah dingin dari awal sampai akhir. "Tuan Muda Saves,
saya tidak tahu bagaimana Anda berencana membeli beacon kali ini. Beirhan Digo bertanya ragu-ragu di dalam mobil. Giorgio Chavez sedang melihat keluar jendela mobil, tetapi sekarang dia memalingkan wajahnya, menatap wajah tua Beirhan Digo yang tersenyum, dan berkata dengan tenang, "Tuan Digo, Anda sepertinya sedang terburu-buru." Beirhan Digo menyeka keringat dingin dari dahinya, dan menjelaskan dengan malu-malu, "Tuan Muda Chavez. Anda juga tahu bahwa obat anti kanker baru beacon akan diluncurkan dalam beberapa hari. Jika kita tidak bisa mendapatkannya sebelum konferensi pers beacon, maka rencana kita akan gagal." Giorgio Chavez melirik Beirhan Digo, dia tidak terburu-buru untuk membahas kerjasama, tetapi mengangkat topik lain, mengatakan, "Saya ingin melihat obat anti kanker baru dari grup beacon." Beirhan Digo gemetar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Tuan Muda Chavez, kamu juga tahu bahwa meskipun saya adalah anggota Dewan Direksi beacon, kami telah menarik modal. Jadi, saat ini, Edgar Digo yang berada di sampingnya bertarung seperti ayam darah. Dia menyela, "Ayah, saya pikir Tuan Muda Chavez benar. Tuan Muda Chavez bukan orang luar, dia ada di sini untuk berinvestasi. Dia adalah keluarga Chavez di ibu kota, dan mereka pasti membuka pintu untuk menyambut Anda." Beirhan Digo menatap putranya sendiri, dia menegur, "Diam, kamu tidak mengerti apa-apa." Giorgio Chavez melihat ayah dan anak itu di matanya. Dia berkata dengan dingin, "Sepertinya saya melebih-lebihkan kekuatan keluarga Digo di Jinling, jadi saya tidak yakin apakah keluarga Chavez dapat terus bekerja sama dengan keluarga Digo." Ancaman terbuka. Beirhan Digo mengerutkan kening, tersenyum dan berkata, "Saya akan menghubungi beacon sekarang." "Tidak, pergi saja," kata Giorgio Chavez. "Saya sudah memiliki rencana dalam pikiran." Giorgio Chavez turun dari Lincoln, menarik jasnya, menatap gedung yang menjulang tinggi, dengan senyum dingin di bibirnya. Berdiri di belakangnya adalah Paman Ruo, Beirhan Digo, Edgar Digo dan lainnya. Satpam di gerbang grup beacon melihat postur ini, dan buru-buru mengangguk dan berlari. Beirhan Digo sedang melakukan upacara undangan pria. Mengundang Giorgio Chavez untuk memasuki gedung grup beacon seperti memasuki grup keluarga Anda sendiri. Dan wanita cantik di meja depan melihat bahwa mereka adalah Direktur Beirhan Digo, dan mereka ditemani oleh seorang pemuda yang sangat mempesona, jadi mereka segera memberitahu asisten ketua. Selang beberapa waktu, kabar bahwa Beirhan Digo menemani pria misterius itu ke beacon menyebar di dalam gedung. Aiden Enzo sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, mengobrol dengan semua orang di departemen pemasaran. Dia dan rekannya Firlantio dan yang lainnya sedang mengobrol sambil menonton siaran langsung Chicken Eats, ketika mereka melihat departemen pemasaran bergegas ke Julian Niar dan lain-lain terburu-buru. "Hei, kemana Julian Niar pergi, terburu-buru?" Firlantio mengangkat kepalanya dan bertanya. Aiden Enzo sedikit mengernyit, identitas Julian Niar, Aiden Enzo tidak mengungkapkannya untuk saat ini, dan keduanya hidup dalam damai. Tiba-tiba, mata Aiden Enzo melesat keluar, dan dia menatap ke pintu, dengan semangat juang di sekujur tubuhnya. Firlantio di samping juga ketakutan oleh aura Aiden Enzo yang tiba-tiba, dan terdiam untuk waktu yang lama. Di bawah tatapan Aiden Enzo, sekelompok 6 atau 7 orang berjalan melewati pintu masuk departemen pemasaran, dipimpin oleh Julian Niar dengan senyuman di wajahnya. "Giorgio Chavez, kenapa dia ada di sini?" Aiden Enzo memperhatikan Giorgio Chavez dalam setelan putih, dia bersemangat tinggi, diikuti oleh rubah tua Beirhan Digo dan bajingan Edgar Digo. Namun, dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Satu-satunya hal yang membuat Aiden Enzo merasa tertindas adalah lelaki tua berjas tunik Tiongkok di belakang Giorgio Chavez dengan tangan di belakang punggungnya. Dalam pandangan Aiden Enzo, lelaki tua itu tidak marah dan sombong, dan aura yang tidak aktif di tubuhnya sangat menakutkan. Aiden Enzo tidak buta. Lelaki tua itu adalah seorang pelatih dengan hidung bengkok, dahi lebar, mata terangkat, dan bibir tipis. Siapapun dapat mengatakan bahwa lelaki tua itu adalah seorang seniman bela diri. Mata Aiden Enzo menyipit, tiba-tiba merasa bahwa pihak lain tidak baik. Ketika dia datang ke kantor ketua, Vivian Low telah keluar dari rumah sakit selama beberapa hari dan sibuk dengan urusan perusahaan. Hari ini dia mengenakan gaun hitam panjang dengan pinggang ramping dan setelan wanita merah ceri di tubuhnya. Dia memiliki alis dan mata yang indah, rambut bergelombang besar, dan sosok yang menonjol. Temperamen, mau tidak mau ingin mengambilnya. Temperamen Dewi seperti ini dari dalam keluar akan menyebabkan godaan fatal bagi pria manapun. Giorgio Chavez sedang duduk berhadapan dengan Vivian Low.
Ada keserakahan yang kuat di matanya, dia menelan ludah dengan tenang, dan melihat Vivian Low dari atas ke bawah. Wanita ini, dia pasti akan mendapatkannya kali ini. Tuan muda kedua Savage, saya tidak tahu apa yang ingin Anda bicarakan selama kunjungan mendadak Anda hari ini. Vivian Low berkata dengan ringan, menyesap kopi Blue Mountain di atas meja dengan bibir merahnya. Dia tidak terlalu menyukai pria di seberangnya, terutama cara dia memandangnya, yang penuh dengan keinginan cabul. Bahkan jika dia berasal dari keluarga Savage di ibu kota, dia tidak menyembunyikan keinginan ini dengan baik. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Savage di ibu kota, Vivian Low tidak akan pernah bertemu dengannya hari ini. Giorgio Savage menyesap kopi, mengalihkan pandangannya dari Vivian Low, dan berkata sambil tersenyum, Direktur Vivian, tidak datang ke sini tanpa masalah. Setelah resepsi terakhir, saya masih merindukan suara dan penampilan Direktur Vivian. Saya datang hari ini, terutama saya ingin berbicara dengan Direktur Vivian tentang sesuatu yang tidak sempat saya bicarakan terakhir kali tentang obat anti kanker. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nona Vivian, saya, Giorgio Savage, datang ke sini secara pribadi. Tidak bisakah saya masih mewakili arti keluarga Savage? Di era ini, efisiensi dan kerja sama saling menguntungkan ditekankan. Saya percaya bahwa Anda, Nona Vivian, pasti menjadi orang yang menilai situasi. Tidak ada seorang pun di kota Sanjiang yang dapat dibandingkan dengan keluarga Savage saya. Saya mengatakan bahwa jika Anda Bikan dapat masuk 10 besar, tidak apa-apa, dan jika Anda dapat menetap di ibu kota, tidak apa-apa. Saya harap Direktur Vivian mengerti apa yang saya maksud. Giorgio Savage bangkit, dengan ekspresi arogan, dengan tangan di saku celananya, dia berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, melihat ke seluruh kota Sanjiang, dan berbicara dengan keras. Keluarga Savage memiliki banyak uang dan sumber daya. Kali ini, keluarga Savage kami tidak hanya ingin membicarakan kerja sama dengan Anda, Bikan, tetapi juga dengan Jiurong, Xinguang, dan Wanguo International. Giorgio Savage memalingkan wajahnya, dan berkata dengan percaya diri, dan Anda, Bikan, adalah perhentian pertama yang saya datangi. Direktur Vivian seharusnya tidak mengecewakan saya. Vivian Low sedikit mengernyit, tersenyum kooperatif, dan berkata, Tuan muda Savage, kami sangat senang dengan Bikan. Saya berharap bisa bekerja sama dengan keluarga Savage, tapi... Oh, apa lagi? Tapi, Direktur Vivian, bisa bekerja sama dengan keluarga Savage adalah kesempatan besar. Apakah Anda ingin melewatkan ini sekali kesempatan seumur hidup? Beirhan Digo berkata dengan cemas saat ini. Cukup gunakan Giorgio Savage untuk memenangkan Bikan. Jika saya terus menanganinya dan mengalihkan kepentingan, maka keluarga Digo akan kalah. Kalau begitu, Tuan muda Savage mungkin juga hanya mengatakan, bagaimana cara bekerja sama secara khusus. Vivian Low juga tahu bahwa ini adalah kesempatan. Menyegarkan, menyenangkan berurusan dengan wanita yang cerdas seperti Direktur Vivian. Giorgio Savage tertawa, memberi isyarat pada Beirhan Digo untuk melanjutkan. Beirhan Digo segera menunjukkan senyum licik seperti rubah dan berkata, Direktur Vivian, maksud Tuan muda Savage sangat sederhana, yaitu membeli Bikan. Saya tidak tahu apa yang diinginkan Direktur Vivian. Beli Bikan, nafsu makan keluarga Savage terlalu besar. Sudut mulut Vivian Low menunjukkan sedikit sarkasme, dia melipat dadanya, menatap Beirhan Digo dan Giorgio Savage dan bertanya, beli Bikan. Apakah ini yang dimaksud, keluarga Savage, atau apa yang Anda maksud dengan Direktur Digo? Nona Vivian, jangan lihat aku seperti itu. Tentu saja, ini yang dimaksud keluarga Savage. Coba pikirkan, keluarga Savage adalah salah satu keluarga terbesar di ibu kota, dan sumber daya di baliknya sangat besar. Bukankah itu hanya solusi untuk kekurangan dana Bikan saat ini? Dan bahkan jika dibeli oleh keluarga Savage, maka Bikan tetaplah Bikan, hanya dengan pendukung tambahan, jadi mengapa tidak melakukannya? Beirhan Digo berkata seperti seorang rubah tua. Giorgio Savage, di sisi lain, sedang duduk di kursi bos, menatap sepasang kaki indah Vivian Low yang tumpang tindih, yang membuatnya merasa gatal, dan berkata sambil tersenyum, Nona Vivian, dalam hal harga, keluarga Savage saya pasti akan memuaskan Anda. Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Saya khawatir itu akan mengecewakan Tuan muda Savage dan Direktur Digo, dan Bikan tidak akan menerima akuisisi apapun. Kami memiliki investor sendiri, ekspresi menjadi dingin dalam sekejap. Selama harganya tepat, tidak ada kesepakatan yang tidak bisa dinegosiasikan,
Direktur Vivian dapat membuat harga. Giorgio Chavez melirik sosok Vivian Low dengan rakus. Tuan Muda Chavez, saya minta maaf, jika ini adalah kerja sama lain, kita mungkin dapat mendiskusikannya lagi, tetapi perolehannya sama sekali tidak mungkin. Vivian Low berdiri dan berkata dengan dingin, lihat. Giorgio Chavez sedikit mengernyit, dan wajahnya langsung menjadi suram. Dia berhenti dan berkata, Direktur Vivian, apakah Anda akan menolak saya? Kenapa? Saya tidak bisa menolak. Vivian Low mencibir, tidak ada yang pernah menolak saya. Anda yang pertama. Saya harap Direktur Vivian akan berpikir jernih. Saya mewakili keluarga Chavez. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa Beacon dapat diakuisisi oleh keluarga Chavez. Saya harap Direktur Vivian tidak akan membiarkan saya kecewa. Kata-kata Giorgio Chavez sangat jelas, dan kata-katanya adalah ancaman terang-terangan. Vivian Low mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, kami, Beacon, tidak akan takut pada siapapun, dan tidak akan menerima kerja sama apapun di bawah tekanan. Giorgio Chavez tertawa dan berkata, baik. Layak menjadi bunga di industri farmasi dari Shanghai Jiangxiang. Mawar dengan duri, dia tidak bisa membiarkan Vivian Low pergi, begitu cantik, dia tidak sabar untuk mendapatkannya. Giorgio Chavez adalah pria yang penuh keinginan untuk menaklukkan, dia sudah merasakan detak jantungnya dan keinginan tubuhnya, dia sangat ingin menaklukkan wanita di depannya ini. Suhu di seluruh kantor presiden turun lebih dari 10 derajat, sangat dingin. Vivian Low menatap Giorgio Chavez dengan dingin, sementara pihak lain duduk dengan bangga di kursi kantor ketua, dengan sikap superior, dan berkata, Direktur Vivian, saya harap Anda memikirkan dengan hati-hati kali ini. Saya hanya punya dua tujuan. Satu tujuan adalah untuk dapatkan Beacon sesuai keinginan, dan yang lainnya adalah menjatuhkan Beacon sesuai keinginan. Pilihan ada di tangan Anda, dan saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Kamu harus jelas. Di mata keluarga Chavez, itu tidak lebih dari uang kecil. Kamu, jangan terlalu banyak menggertak orang. Lagi pula, Vivian Low tidak bisa menahan amarahnya, dan dia mengangkat alisnya. Oh, Nona Vivian, Tuan Muda Chavez melakukan ini demi kebaikan Beacon. Pikirkanlah, di masa depan, Beacon akan menjadi perusahaan besar yang didukung oleh keluarga Chavez. Ini akan mendekati 10 besar di industri farmasi. Jika Anda memasuki industri farmasi di ibu kota, itu akan terjadi. Itu sudah dekat. Anda masih ketua Vivian, ada apa dengan itu? Dia tidak berharap Tuan Muda Chavez menyebutkannya begitu tiba-tiba, jadi dia tidak bisa menahan perasaan puas diri. Tampaknya rencana berikutnya jauh lebih dekat. Tidak mungkin. Jika Anda ingin membeli keluarga Digo Anda, dia akan membelinya. Beacon tidak akan pernah menerima pengambil alihan itu. Suara Vivian Low sedikit meninggi, dan wajahnya penuh amarah. Itu berarti tidak ada yang perlu dibicarakan. Giorgio Chavez duduk di kursi ketua, memainkan cincin di jarinya, dengan sikap bangga. Giorgio Chavez bangkit, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berkata kepada Tuan Ruo yang berdiri di sampingnya, Paman Ruo, bawa dia kembali. Tuan Ruo sedikit mengangguk. Vivian Low memandang lelaki tua itu berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dan merasakan tekanan darinya seperti tanah longsor. Gadis kecil, maafkan aku, kata Tuan Ruo, lalu mengulurkan tangan dan meraih Vivian Low. Pada saat ini, pintu kantor CEO tiba-tiba didorong terbuka dari luar. Aiden Enzo bergegas masuk dengan sembrono, dan berkata dengan senyum konyol, Direktur Vivian, apakah Anda menelepon saya? Lagi pula, di perusahaan, bukan baik untuk memanggil istrimu. Di kantor, semua orang tercengang, dan mata mereka tertuju pada Aiden Enzo yang berdiri di depan pintu. Ada yang marah, ada yang curiga dan gugup, ada yang bersemangat, dan ada yang bingung. Aiden Enzo masuk dengan patuh dan menutup pintu kantor di belakangnya. Direktur Vivian, siapa kamu? Aiden Enzo berhenti di luar sebentar, dan sekarang dia akan menerobos masuk, bertanya dengan pura-pura tidak tahu. Aiden Enzo, hehe, aku tidak berharap kamu datang sendirian. Kemarahan Giorgio Chavez berhasil tersulut sejak Aiden Enzo masuk. Dia menunjuk Aiden Enzo, dan ekspresi wajahnya langsung menjadi suram turun. Memikirkan apa yang terjadi terakhir kali, gigi Giorgio Chavez gatal karena kebencian, dia tidak pernah begitu malu. Jika keluarganya tidak menekannya, dia pasti sudah lama datang untuk membalas dendam. Beirhan Digo dan Edgar Digo, melihat Aiden Enzo saat ini, semuanya diam-diam mundur beberapa langkah, berdiri diam di sudut, hal semacam ini.
Ayah dan anak itu memilih untuk menunggu dan melihat secara diam-diam. Oh, Tuan Muda Safes, mengapa Anda tidak memberitahu saya ketika Anda datang ke Sanjiang, sehingga saya dapat membersihkan debu untuk Anda? Aiden Enzo tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan mendekati Georgios Safes dengan sopan, dan memeluknya. Georgios Safes tercengang, obat apa yang dijual orang ini di labunya. Dia mendorongnya, menepuk jas mahal di tubuhnya dan berkata, pergi. Kamu bahkan tidak melihat identitasmu. Sebenarnya, Aiden Enzo tidak pernah memperhatikan Georgios Safes dari awal hingga akhir. Saat ini, hanya Tuan Ruo yang ada di matanya. Setiap gerakan Tuan Ruo ada di mata Aiden Enzo, dan setiap gerakan Aiden Enzo juga ada di mata Tuan Ruo. Posisi mereka berdua saat ini sangat cerdik. Tuan Ruo berdiri setengah meter dari sisi Vivian Low, dengan tangan terkulai dan matanya sedikit menyipit, sesekali memperlihatkan ketelanjangannya. Aiden Enzo berdiri di samping Georgios Safes, setengah jarak lengan, tersenyum, saat matanya bertemu dengan Tuan Ruo kedua belah pihak akan mengerti. Menguasai, kekuatannya seimbang. Tuan Ruo sangat terkejut, dia tidak menyangka ada anak muda setingkat ini di kota Sanjiang. Tuan Ruo tidak bertindak gegabah, dan menatap Aiden Enzo dengan mata menyipit. Aiden Enzo terkekeh. Pertama-tama, dia memecahkan kebuntuan dan bertanya, Direktur Vivian, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu merasa suasananya tidak baik? Vivian Low sangat bersemangat, berpikir bahwa orang yang tenggelam telah menangkap jerami, dan terus mengedipkan mata pada Aiden Enzo, dengan dingin berkata, keluarga Safes ingin membeli Bikan, tapi saya tidak setuju. Aiden Enzo memalingkan wajahnya, menatap Georgios Safes sambil tersenyum, dan berkata, Tuan Safes ingin membeli Bikan. Georgios Safes dengan cepat ditempelkan di wajahnya oleh Aiden Enzo. Wajahnya kesal, dan dia menjawab dengan dingin, ya. Kenapa? Kamu masih bisa membuat keputusan. Ya, kata Aiden Enzo, bagaimana kalau kita bicara? Georgios Safes terkejut, menatap Vivian Low, menyeringai dia tersenyum dan bertanya, Direktur Vivian, ini. Vivian Low memeluk dadanya, duduk di sofa dengan datar, mengangkat dagunya, dan berkata dengan dingin, jika kamu punya sesuatu untuk berbicara dengannya, dia adalah suamiku, kamu dapat membuat keputusan atas nama Bikan. Georgios Safes mencibir, duduk juga, dan berkata, tidak apa-apa, saya tidak tahu apa yang ingin dibicarakan oleh saudara Wolf. Georgios Safes tidak terburu-buru, dia telah membuat semua persiapan untuk kunjungan ini. Kita harus mengalahkan Bikan, mengalahkan Vivian Low, dan kemudian melenyapkan Aiden Enzo. Bunuh 3 burung dengan 1 batu. Aiden Enzo terkekeh, melihat lelaki tua itu sepertinya tidak berniat melakukan apapun, jadi dia duduk, menyilangkan kakinya, dan berkata, tiba-tiba aku tidak ingin bicara lagi. Kamu, Georgios Safes sangat marah dan berdiri dengan marah. Dengan marah menunjuk Aiden Enzo dan mengutuk, apakah Anda tahu apa yang akan terjadi pada mereka yang mempermainkan saya? Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.